Dalam sebuah operasi tangkap tangan Kamis pekan lalu, KPK menangkap staf pengacara kondang Hotma Sitompul dan seorang pegawai Mahkamah Agung terkait dugaan suap. MA menyerahkan kasus ini ke KPK, sementara Hotma Sitompul mengaku tidak tahu perkara mana yang menjadi persoalan dalam penangkapan ini. Operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terjadi di kawasan Monas pada Kamis 25 Juli sekitar pukul 12 siang. Penyidik KPK menangkap salah seorang pegawai Mahkamah Agung Jody Supratman yang diduga sebagai kurir dalam dugaan kasus suap salah seorang panitera di Mahkamah Agung. Penangkapan terjadi setelah sebelumnya Jody mendatangi kantor pengacara Mario C. Bernardo di kawasan Jakarta Pusat. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menyita barang bukti berupa uang sekitar 80 juta rupiah dari dalam tas Jody Supratman yang merupakan pegawai golongan 3C di Mahkamah Agung. Selain itu, KPK juga menemukan uang sekitar 50 juta rupiah di rumah Jody, sehingga diduga pemberian uang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Ya, kita serahkan sepenuhnya, baru nanti tentunya kita akan, kalau terbukti, kita akan menjatuhkan sanksi keras ya, kalau berkaitan dengan gratifikasi maupun korupsi misalnya. Nah, adapun dengan pihak-pihak lain yang kemungkinan ada keterkaitan, ya kita tunggu saja dalam perkara apa yang bersangkutan itu ditangkap dan ditahan. Sehari setelah penangkapan, tepatnya Jumat 26 Juli, tim KPK menggeledah kantor hukum Hotma Sitompul. Meski sempat dihadang tim pengacara Hotma Sitompul dengan meminta surat perintah penggeledahan, tim penyidik KPK berhasil membawa berbagai alat perekam dan data seperti printer dan CPU. Hotma Sitompul sebelumnya menyatakan tidak mengetahui perkara yang menjadi pokok persoalan dalam penangkapan tersebut. Bahwa setelah kami inventarisir, seluruh perkara yang ditangani oleh kantor kami saat ini di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia, tidak satu pun yang melibatkan saudara Mario C. Bernardo. Tidak benar penangkapan saudara Mario Bernardo terkait kasus hukum Irjen Pol Joko Sisula yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Mario yang juga keponakan Hotma Sitompul diduga menyuap Jody dalam penangkapan perkara tahap kasasi di MA. Saat ini, KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, untuk membahas dugaan suap yang melibatkan staf MA, kita telah mengundang Hakim Agung, Bapak Gayus Tumbun, juga seorang penggiat anti korupsi, Taufik Basari, dan mantan Hakim, Asep Iwan Iriawan. Selamat datang, Bapak-Bapak. Selamat datang. Ya, saya akan ke Pak Gayus dulu, Anda dari MA. Kita ingin tahu lebih jauh lagi profil staf MA yang diduga kuat ini menerima suap. Siapa sebenarnya seorang Jody Supratman di kalangan MA ini? Dikenalnya bagaimana? Ya, tentu kalau kami Hakim Agung kurang mengenal karena tugas dari saudara Jody Supratman ini tidak di gedung Mahkamah Agung. Tugasnya ada di Bogor, tepatnya di Megamendung. Ini tugas Diklat ya. Diklat itu pendidikan dan pelatihan. Itu tugas yang bersangkutan ada di sana. Jadi kalau ini dikaitkan dengan bersangkutan dengan dugaan penyuapan maupun dugaan penipuan, mungkin dia menipu saja yang dilakukan, atau isu ketiga katanya mendapat sejumlah uang untuk keperluan lebaran THR. Maka ini juga tiga hal yang sebenarnya perlu dikaji satu persatu, di mana yang lebih berpotensi untuk diungkapkan. Apakah betul THR ini memang diberikan? Apakah betul ini penipuan dilakukan oleh yang bersangkutan? Atau ini memang penyuapan? Kalau penyuapan, saya berpendapat bahwa yang bersangkutan atau saudara Jody ini tidak punya kapasitas apapun untuk melakukan hal yang diminta atau tidak diminta untuk menyuap ini, karena bersangkutan tidak bertugas di gedung Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara. Jadi ini memang perlu klarifikasi. KPK harus dengan tegas untuk segera memberikan hasil penyidikan dan penyelidikan agar terangnya. Kalau ini diteruskan, maka Majelis Hakim, saya salah satu di antaranya, dan lembaga Mahkamah Agung sebagai institusi sudah dicemarkan, sangat dicemarkan ini di masyarakat. Ini perlu klarifikasi dan perlu penjelasan. Ya, kalau Pak Asep, Anda juga seorang mantan hakim. Kalau dari penjelasan Pak Gayus, Anda melihat ini dugaannya lebih berat ke arah mana nih pemberian uang ini? Kalau saya nggak aneh, ini udah modus operandinya dari dulu, dari suruh DNC lah. Kita lihat ada kejadian-kejadian dulu, Prabowo Sutioso dan semuanya. Kan hal yang aneh, yang memutus perkara itu adalah Hakim Agung, di antaranya Pak Gayus. Kenapa bukan ke Prof Gayus ngehubunginnya kan? Pertanyaannya
pertanyaannya itu kan yang menentukan putusan itu hakim, bukan hakim. Semua yang nggak belajar hukum juga tahu yang putus perkara adalah hakim. Kenapa yang dihubungi orang Litbang Diklat? Saya tahu persis kan, saya ikut mendirikan Litbang Diklat, Profesor Asikin Retno Wulan. Ya, nggak mungkin orang di sana ngurus perkara. Artinya apa? Ini dari dulu. Ya, orang yang tidak mutus perkara dihubungin gitu kan. Ini ada sel gitu kan, sel pertama gitu. Artinya apa? Orang ini tugasnya adalah mengawal gitu kan, mengawal berkas. Perlu diingat, ini tidak hanya dalam tahapan-tahapan berikutnya ada gitu kan. Nah, syukur-syukur saya berharap ya tidak mungkin lah sampai Prof Gayur kan. Nah, jangan sampai saya itu tadi penipuan itu. Tapi saya duga ini adalah Markus, maklar kasus yang merupakan jaringan yang sudah lama di MA yang harus dibuka seterang-terangnya. Selama ini nggak aneh, pasti ujungnya tutup lagi. Kalau maklar berarti belum tentu melibatkan hakimnya begitu? Ya belum tentu, bisa juga melibatkan. Dia percaya Prof Gayus enggak lah gitu kan, karena masih di Prof Gayus kan P1-nya, saya tahu persis. Karena berkas itu gini, kalau berkas datang ke Mahkamah Agung, masuk di Mahkamah Agung, nanti distribusi ujungnya ke majelisnya gitu kan. Nah, ketika perkara mulai digiring dari pengadilan sampai Mahkamah Agung, itu ada kaki tangannya. Ada yang mengawal, siapa yang monitor, sampai misalnya jangan ke Gayus dong, hati-hati. Nanti kena pajak misalkan gitu kan. Termasuk orang yang distribusi perkara begitu ya? Jadi istilahnya memilih hakim yang bisa diajak main mata dan hakim. Gampang kan kasusnya Prabowo Sutioso dan perkara-perkara lain kan pertanyaannya. Seorang advokat ternama, misalkan advokat terkenal, tidak mungkin gitu kan hubungin kutu kupret gitu kan. Pasti kutu loncat atau kutu lain yang berbahaya gitu. Ini harus dibuka. Saya setuju dengan Prof Gayus. KPK harus membuka, tidak berhenti sampai di sini. Harus dibuka. Kalau sampai di sini setelah gratifikasi, ini nggak logis gratifikasi. Emang dia ATM cuma datang ke situ dikasih duit 78 juta. Saya juga mau 78 juta tidur di LP sampai ML. Oke, berarti Anda meragukan alasan memberikan THR ya? Itu tidak logis. Kalau THR datang satu dikasih berapa karyawan Mahkamah Agung kali 78 juta, 8 juta. Kan datang di situ dikasih bawa pakai ransel. Kan THR juga kena gratifikasi. Tapi jangan berhenti di gratifikasi loh. Ini saya minta KPK jangan berhenti di gratifikasi. Buka semuanya. Oke, ada orang lain yang juga mendorong agar KPK membuka ini lebih terang benderang lagi, yaitu Mas Taufik. Mas Taufik, bahkan di media cetak Anda mengatakan bahwa Anda menduga ini ada kaitannya dengan investasi perkara dengan MA. Apa maksudnya dengan investasi perkara? Jadi begini, saya pernah bersama teman-teman melakukan satu penelitian terkait dengan modus operandi mafia hukum. Kita menggambarkan ada beberapa pola-pola praktek mafia hukum ya. Ada berbagai macam bentuknya. Mulai dari investasi ya, jadi seorang advokat gitu misalnya dia menginvest pejabat tertentu ya, sehingga nanti pada saatnya ketika dibutuhkan mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang itu. Atau juga bisa penyuapan ya. Penyuapan ini pun juga modusnya tidak semata-mata dia harus berhubungan langsung antara satu pihak yang berkepentingan dengan pihak yang lain, tapi juga seringkali memakai perantara ya. Nah, model-model seperti ini kan juga bisa terjadi di mana ada satu pihak yang berkepentingan, dia supaya tidak terlacak hubungannya dengan pihak yang dituju, dia gunakan perantara. Nah, ini juga pola yang biasa terjadi. Nah, perantara ini bisa saja orang yang berkaitan langsung dengan perkara, atau bisa yang jauh dari perkara. Itu juga memungkinkan ya. Orang yang jauh dari perkara ini juga bisa dia memanfaatkan hubungannya dengan pihak-pihak tertentu ya, atau memanfaatkan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya, dan segalanya bisa berbagai bentuk. Nah, jadi untuk kasus yang sedang kita bicarakan ini, berbagai kemungkinan itu masih bisa terbuka, baik itu kemungkinan investasi, baik itu kemungkinan penyuapan, ataupun bahkan kemungkinan penipuan ya. Ada juga misalnya penipuan soal berarti penipuan artinya begini. Pak Jody ini hanya mengatasnamakan orang-orang tertentu begitu di MA atau bisa ya. Jadi misalnya begini, ada seorang staf di pengadilan gitu, dia tahu ini ada perkara perdata, dia hubungi dua pihak, dia janjikan kepada salah satu pihak, berikan uang kepada saya, kalau misalnya tidak berhasil saya menangkan, saya akan kembalikan. Tapi dia ngomongnya kedua pihak, kan salah satu pasti dimenangkan nih, nantinya tinggal kembalikan saja salah satu pihak yang sudah menyerahkan uang, toh dia tetap dapat. Nah, artinya kenapa ini bisa terjadi? Itu sebenarnya pertanyaan besarnya. Karena memang proses hukum ini, kalau saya ibaratkan itu seperti tempat yang tidak higienis, ya. Di situ bisa tumbuh lumut, bisa tumbuh jamur dan sebagainya. Jadi semua orang-orang yang ingin memanfaatkan kondisi yang carut-marut ini, dia bisa mendapatkan benefit, bisa mendapatkan keuntungan. Nah, oleh karena itu kita harus bikin proses
hukum ini menjadi proses yang bersih, proses yang akuntabel, sehingga orang-orang yang mau bermain-main di situ tidak bisa, baik itu orang yang memang berkepentingan dalam perkara-perkara yang sedang berjalan, ataupun orang-orang lain yang tidak berkepentingan tapi dia memanfaatkan situasi yang carut-marut seperti ini. Oke, nanti Pak Gayus di segmen berikutnya juga akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya situasi DMA yang katanya ruangannya begitu sesak, jadi gampang sekali kalau orang mau mencuri satu berkas begitu ya. Oke, kita akan segera bahas usai jeda satu ini. Pemirsa tetap bersama kami dalam Prime Time News.